Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Didi Puji Restanto dari Fakultas Pertanian, kebetulan ada di Lab Kultur Jaringan. Kebetulan saya mendapatkan satu dana IDP, disponsori oleh IDP untuk pekerjaan transformasi DNA, khususnya pada tanaman singkong. Ini adalah tanaman singkong yang sebagai bahan tanam di dalam pembentukan variable embryonic callus. Ini sebagai untuk explant nanti di dalam pekerjaan bioteknologi transformasi DNA dari singkong yang ditumbuhkan sekitar 1,5 bulan, dan ini akan dibuat tanaman in vitro-nya ya. Lebih dahulu ini akan disterilisasi ya. Mari kita lihat aktivitas apa di dalam pembentukan variable embryonic callus. Mari kita lihat. Kami dibantu oleh 2 mahasiswa yang penelitian ini, sehingga untuk mendapatkan variable embryonic callus ini dibutuhkan sterilisasi yang baik supaya tidak terjadi kontaminasi. Ini adalah aktivitas sterilisasi yang dilakukan. Ini ada dibantu oleh mahasiswa. Setelah disterilisasikan dengan menggunakan klorok, dengan menggunakan etanol, kemudian ini waktunya untuk dipotong dan ditanam di dalam media yang telah disiapkan. Kemudian setelah itu baru dibawa pada lab inkubasi yang ada di sebelah sana. Nah, setelah lab inkubasi ini sekitar temperaturnya sekitar 20 derajat Celcius, dan ini setiap hari harus temperatur harus dijaga. Dan setelah 1 bulan ya, setelah 1 bulan dari tunas samping, saya mendapatkan tanaman in vitro. Jadi ini adalah tanaman in vitro yang umur 1 bulan. Dari tanaman in vitro inilah yang akan dibuat variable embryonic callus ya, karena kami hanya membutuhkan tunas-tunas yang ada di ketiak tanaman singkong, sehingga dengan tanaman in vitro ini untuk menekan kontaminasi. Kemudian setelah tanaman in vitro itu setelah mendapatkan tanaman in vitro, kemudian kita potong-potong ya, artinya kita potong-potong dan kita tumbuhkan di dalam media yang steril ya, di dalam petri, untuk memudahkan bagaimana kita mengontrolnya, apakah dia sudah mengalami suatu perkembangan kalus atau belum ya. Ini setelah kita potong-potong, nanti setelah dari kalus kemudian kita potong-potong menjadi seperti ini, dan ini untuk perbanyakan ya, untuk perbanyakan variable embryonic callus. Setelah berkembang ya, kemudian untuk melihat variable embryonic callus kami menggunakan mikroskop digital yang terhubung dengan komputer, dan di sini untuk mengetahui bahwa ada suatu perubahan di dalam ini dari komputer, dari mikroskop yang ada. Kemudian ini terlihat bahwa dia sudah mengalami suatu perkembangan seperti ini. Setelah sekitar 2 minggu dia berkembang menjadi callus-callus yang embryonik. Dari callus-callus yang embryonik inilah yang nanti kita kembangkan lagi, kita subkultur pada media-media yang sama untuk mendapatkan variable embryonic callus. Dan variable embryonic callus inilah yang nanti akan digunakan di dalam pekerjaan berikutnya, yaitu transformasi DNA dengan menggunakan callus-callus yang embryonik. Di samping itu, ini adalah alat-alat yang kami miliki. Ini ada mikroskop, kemudian ini shaker digunakan untuk kultur suspensi ya. Kemudian di sini ada bioreaktor, ini untuk perbanyakan massal ya, sehingga kami nanti bisa melakukan perbanyakan massal untuk penyediaan bibit dan lain sebagainya, bisa. Pada intinya bahwa penggunaan alat-alat presisi tinggi ini akan membantu pekerjaan dan lab untuk saya. Baiklah, inilah merupakan suatu aktivitas
penelitian yang didanai oleh IDB, dan penelitian target ya, pada tahun ini adalah pembentukan bagaimana kita mendapatkan Thales Variable Embryonic Thales, ya, Thales FEC, ya. Thales inilah yang kita gunakan nanti di dalam pekerjaan bioteknologi, yaitu untuk transformasi DNA. Perlu diketahui bahwa setiap varietas, setiap klon itu mempunyai respon yang berbeda, sehingga pada saat ini saya menggunakan beberapa klon yang kita cobakan untuk mendapatkan mana yang paling responsif daripada semua yang kami cobakan. Dan dengan responsif, tanaman yang punya responsif artinya untuk pembentukan embryonic thales yang mudah, ini merupakan suatu target kami, ya, sehingga untuk pekerjaan bioteknologi mungkin untuk tahun berikutnya pekerjaan bioteknologi itu berjalan dengan lancar. Artinya apa? Dengan variable embryonic thales ini kita bisa bekerja bioteknologi dengan baik. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi semuanya. Ini adalah suatu aktivitas kami yang didanai oleh IDB. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.